Perlu bantuan dari Indonesia karena orang Aceh kaya harta segala-galanya, tapi dirampas sama Indonesia, penjajah Indonesia. Merdeka Aceh. Tahu kalian ya, biar tahu kalian. Rakyat Aceh itu cinta dengan NKRI. NKRI harga mati, tahu? Tidak tahu malu ya. Dan jangan bawa-bawa semua warga Aceh. Warga Aceh itu tidak semua mau merdeka. Masalah Aceh merdeka, kita nggak diskusi dengan orang Jawa, karena orang Jawa itu. Kau mau merdeka, mau jungkil balik, itu terserah kau. Yang jelas, di Aceh itu kalau tak ada orang Jawa, tak maju. Tahu nggak? Hah? Aku ini asli lahir di Aceh. Tahu nggak? Rakyat mana yang tak merdeka? Rakyat mana? Rakyat gambreng yang hanya jumlahnya 2% itu ya? Rakyat yang lain cinta NKRI. NKRI harga mati. Masih bersama Kendil TV teman-teman. Video ini akan lebih panjang daripada biasanya karena video ini berisi tentang statement dari rakyat Aceh, warga Aceh, orang Aceh, masyarakat Aceh mengenai keinginan mereka ingin merdeka atau tidak. Jadi tidak semuanya orang Aceh ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Bagaimana tanggapan mereka, teman-teman? Kita lihat sama-sama dan kita simak pantengin sama-sama di video ini. Seperti bubaran Uni Soviet, hilang di peta dunia. Indonesia semakin hari semakin bangkrut. Kur melemah, utang mengkak. Orang Aceh tidak perlu bantuan dari Indonesia karena orang Aceh kaya harta segala-galanya, tapi dirampas sama Indonesia, penjajah Indonesia. Merdeka Aceh. Wow. Rakyat Jakarta yang ada di luar, kami menuntut hak kami. Bangsa Aceh harus merdeka. Harus merdeka. Kami pisah dari Indonesia. Merdeka. Merdeka. Rakyat mana yang tak merdeka? Rakyat mana? Rakyat gambreng yang hanya jumlahnya 2% itu ya? Rakyat yang lain cinta NKRI. NKRI harga mati. Paham gambreng? Aceh lagi, di saat lagi kena banjir, masih sempat-sempatnya mengibarkan bendera GAM. Aduh, ini gak tahu lagi mau ngomong apa. Sudah tahu kena banjir, kena musibah, tapi masih sempat-sempatnya mengibarkan bendera yang memang dilarang di Indonesia. Dibilang gak tahu diri, ternyata masih ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Indonesia dengan cara melakukan tindakan separatisme seperti ini, dengan cara mengibarkan bendera yang memang dilarang di Indonesia. Udahlah, orang-orang seperti ini memang sebaiknya ditangkap. Gak boleh berkeliaran di Indonesia, karena ini bahaya sekali, bisa berpotensi memecah belah Indonesia. Udah tahu lagi pada saat kondisi bencana seperti ini masih sempat-sempatnya mengibarkan bendera. Tujuannya buat apa mengibarkan bendera bulan bintang seperti itu? Ingin menarik perhatian internasional atau bagaimana? Sumatera saat ini lagi berduka. Jangan dicederai dengan melakukan tindak-tindakan seperti ini. Warga Indonesia telah banyak membantu untuk warga Aceh dan di daerah Sumatera. Terutama Indonesia telah menggelontorkan dana hingga triliun rupiah untuk membantu di daerah Sumatera. Pakai segala ingin merdeka segala. Bisa dilihat Timor Leste jadinya seperti apa setelah merdeka. Tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Ya, buat para polisi mendingan orang-orang seperti ini ditangkap biar tidak meresahkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia bantu Aceh waktu banjir ini. Kalian tahu kenapa? Karena pipa minyak dari Aceh ditarik sana ke Jawa sana. Minyak diambil dari Aceh ke sana, dihisap oleh negara Indonesia, paham? Itulah kenapa harus bantu. Masalah Aceh merdeka, kita nggak diskusi dengan orang Jawa, karena orang Jawa itu. Kau mau merdeka, mau jungkil balik, itu terserah kau. Yang jelas, di Aceh itu kalau tak ada orang Jawa, tak maju. Tahu nggak? Hah? Aku ini asli lahir di Aceh. Tahu nggak? Hutan-hutan lebat tuh, kalau enggak orang Jawa yang buka, itu tak ada dibuka. Tak jadi kebun. Tahu nggak kau? Mau kau ajak diskusi, nggak kau ajak diskusi, itu tidak penting bagi orang Jawa. Tahu nggak kau? Hah? Yang penting semuanya itu aman-aman aja, damai-damai aja. Nggak kayak mulutmu itu. Kita rakyat Aceh 95% ingin merdeka. Kita rakyat Aceh 95% ingin pisah diri dari Indonesia. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka nggak begitu merespon ketika kita 93%. Itu data dari mana 93? Ya, benar 93% pengen merdeka. Kita ada bencana. Lalu bagaimana kita menghadapi bencana-bencana itu? Karena kita orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka harus kita tunjukin kepada dunia bahwasanya kita bisa mengatur semua yang terjadi di bumi Aceh. Kalau sedikit-sedikit nyenggol pemerintah pusat, nyenggol media-media nasional, buat apa kita teriak-teriak ingin merdeka? Buat apa kita teriak-teriak ingin pisah diri dari Indonesia?
bergabung aja lah seperti provinsi-provinsi lainnya. Walaupun saat ini kita masih satu republik. Nah, jadi tunjukin aja kualitas, bukan otoritas. Tunjukin aja cara menyampaikan narasi dengan argumen, bukan dengan Tahu kalian ya, biar tahu kalian. Rakyat Aceh itu cinta dengan NKRI. NKRI harga mati, tahu kalian? Yang bilang merdeka, merdeka, Aceh merdeka itu hanya segelintir, ibaratnya virus. Yang rata-rata IQ-nya jongkok, Hanapeng, Hanauta. Itu dia yang kata-kata merdeka, merdeka. Jadi tidak semuanya teman-teman orang Aceh, warga Aceh itu menginginkan kemerdekaannya. Tolonglah untuk saudara-saudara kita di Aceh, ini fokus kita ke bencana. Jangan ditunggangi oleh hal-hal seperti itu. Ya, jadinya orang-orang yang mau menyumbang, orang-orang yang membantu, orang jadi malas. Ya, karena ditunggangi oleh hal-hal seperti itu. Bencana adalah bencana, jangan ditunggangi. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan teman-teman ya, sangat menyedihkan. Baluap. Yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya yang saya rasakan selama ini. Saya pulang ke Aceh di tempat tanah kelahiran saya. Saya menjenguk pusara orang tua saya karena berhubung orang tua saya dua-dua sudah nggak ada. Tapi sampai hati kalian itu, kalian musuhi saya, kalian cemoohin saya, Dimusuhi. kalian diamin saya, dan perilaku dari saudara-saudara saya, termasuk orang kampung saya, termasuk kampung-kampung yang lain, mengejek saya, seakan-akan saya ini orang yang paling berdosa dan paling bersalah. Kalian musuhi saya tidak berdasar loh, mohon maaf. Saya hanya punya Allah dan punya doa. Dan sekarang dapat musibah di Aceh itu karena ulah kalian sendiri. Wow, Iya Pak, wow. minta maaf ya. Apa ini ibu yang Aceh ngomongin? kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Diambil balik. Nggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Loh, emangnya kenapa dengan orang Jawa? Hah? Saya heran deh. Terus nggak semua juga orang Aceh di sana pengen sendiri gitu loh Bu, karena Pengen merdeka maksudnya. saudara-saudara saya banyak loh di Aceh. Tengok nih muka pun. Kayak orang Aceh kan? Nah, ya kan? Kayak orang Aceh ya kan? Nah, makanya pikir dulu lah, jangan ada masukan sedikit, dorong-dorongan orang lain sedikit langsung mau gitu. Susah loh Bu, pindah dari pisah-pisah gitu dari negara ini, susah. Nggak gampang bangun negara itu. Ya nggak? Bener, gak gampang. Udah nggak sanggup terbang setinggi bulan dan bintang, biar kita yang terbang. Nyari duit masih di Jakarta, pulang kampung masih pakai transportasi negara, naik kuda merasa memiliki sayap, padahal itu bayangan Garuda yang terbang di atasnya. Saudara-saudara di Aceh ini harus waspada nih sama yang bentukannya kayak gini nih, pembalut. Itu Syakir Daulay teman-teman ya. Orang Aceh, aslinya orang Aceh. Tetapi kayak gitu, dia cari makan di Jakarta sebagai selebritis lah hitungannya. Baik pun selebritis, bukan selebritis gede-gede amat ya, kecil-kecilan begitu. Tapi ketika di sana seolah-olah wah dia hadir sebagai seorang dewa penolong. Kalau kenapa seperti itu? Dia ingin cari muka apa? Ya cari muka atau apa dia itu? Pembalut bekas yang nyamar jadi manusia. Kenapa? Karena itu akan menyakiti perasaan saudara-saudara dari pulau lain yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sana sebagai relawan, atau mereka yang sudah menyumbang harta bendanya untuk alasan kemanusiaan karena persaudaraan dengan orang-orang di Aceh. Manusia-manusia kayak gini yang memanfaatkan momen seperti ini untuk pencitraan, untuk nyari nama kayak gitu. Itu kan pengkhianat yang sebenarnya. Bapak-bapak di Aceh, ibu-ibu di Aceh, saudara-saudara di Aceh, ini pengkhianat kalian. Cari sampai dapat. Di tengah musibah ini masih ada yang mengambil kesempatan dan keuntungan untuk memperkeruh suasana di Aceh saat ini. Karena ada sekelompok orang yang meneriakkan Aceh Merdeka. Tolong saudara-saudaraku di-up di media sosial, di-share siapa di balik ini semua. Tolong diberitahu saudara-saudaraku. Kenapa saat ada bencana pun mereka masih sanggup untuk membuat kekacauan di dalam penderitaan orang lain. Ini kan bukan lagi manusia, ini udah biadab, suatu kebiadaban. Teruntuk kalian oknum orang-orang Aceh ya, kalian dalam situasi ini ya, jangan sok-sokan mau bilang merdeka lah, apalah kalian kibarkan bendera kalian yang nggak berguna itu ya. Sementara kalian dan kita semua tahu gitu kan, ini lagi bencana gitu, referendum lah, apalah, gam lah, apalah, inilah.
kita fokus dulu untuk ke banjir. Selesai banjir, selesai semuanya udah, baru. Kalau kalian mau main kemerdekaan apa semua, mainlah. Tapi kita selesaikan ini dulu banjir, kita selesaikan dulu semua, ya. Merdeka-merdekaan. Kita upayain rumah bersih semua, atau yang udah pada nggak bisa ditempati kita bangun lagi baru deh. Main merdeka-merdekaannya. Jangan di situasi ini kalian kibarkan bendera lah di depan TNI pula itu. Bukan masalah takut sama bendera kalian, enggak. Cuma nanti takutnya kalian kelapa. Cuma ada 2 bendera yang berkibar di bumi Serambi Mekah, Aceh. Satu bendera Bilan Bintang, keduanya bendera Palestina. Yang ada ujung-ujungnya, insya Allah merdeka. Silakan saja kalau mau merdeka. Tapi dengan satu syarat. Kalau Apa ada syarat? apa-apa, jangan merengek gitu ya. Jangan ada sedikit bencana ngerengek lagi. Tidak tahu malu ya. Dan jangan bawa-bawa semua warga Aceh. Warga Aceh itu tidak semua mau merdeka. Tuh. Gitu. Kalau Nggak kamu semuanya. mau merdeka, udah kamu aja merdeka. Nggak semuanya ya. Ya, pindah sana ke Palestina. Di Palestina tuh, kalau mau berjuang sana di Palestina. Ya. Jangan waktunya ada bencana ngerengek gitu. Pengen dibantu, pengen dibantu gini. Nah, sekarang mau merdeka. Gak tahu malu. Pantesan ya. Apa namanya? Ada apa-apa dikaitkan Jawa hama katanya. Yang dibilang hama itu mana? Siapa yang dibilang hama? Contohnya ada apa namanya? Ada siapa? Ada buka bersama. Diribut, tidak mau tertib. 1. Kedua, beras bulog dijarah. Itu kedua poinnya. Ketiga, Alfamart, Indomart habis dijarah juga. Yang namanya hama itu asalnya dari mana gitu ya? Mungkin mereka lapar ya. Jawa terus gitu ya. Sekarang nih ada 2 bendera Palestina katanya. Ada 2 bendera di Aceh. Palestina sama Bulan Bintang. Bawa sana Anies sana ya. Anies bawa sana biar di sana biar Anies jadi presiden aja di sana, pasti jadi Anies presiden di sana. Tapi jangan di Indonesia. Begitu aja catatannya ya. Tidak tahu malu. Anies. Waktu ada bencana, rengek ke Indonesia, pengen disumbang, pengen apa, pengen kepuasan gitu. Orang di mana-mana aja ada bencana mah. Sekarang pengen dibilang bencana nasional. Tidak tahu malu. Wow. Nasional itu cuma adanya di Indonesia, bukan di Aceh, ya, bukan negara merdeka. Yang namanya katanya pengen dibilang bencana nasional, tapi pengen merdeka. Gimana so dasar oon ini? Udah lihat podcast Najwa Shihab belum? Gue saranin ya untuk orang A, udah ketimpa musibah, nggak usah rasis-rasis lah dengan orang Jawa, pakai ngata-ngatain orang Jawa, nyalain orang Jawa. Pengakuan mu'alim kau sendiri tuh, kau lihat. Bupati kau kabur, ada yang pergi Mekah, pergi Medan, ada lagi yang pergi karaoke. Karaoke. Pejabatnya karaoke di tengah bencana. Kalau kemarin kan umroh tuh. Jabat di Aceh Selatan kalau nggak salah teman-teman. Umroh. Sekarang katanya ada yang karaoke juga. Ketika ada kejadian, ada musibah. Itu yang dikatakan, yang mengatakan sendiri itu gubernurnya, mualim teman-teman ya. Karaoke. Wow. Internalnya aja udah kayak gini rusaknya. Kau nyalain orang Jawa, gila kau. Kayaknya daripada kalian repot-repot, kalian head comment, ngata-ngatain orang yang nggak tahu apa-apa, bagus kalian introspeksi diri, perbaiki internal kalian. Internal kalian tuh bobrok. Tanyalah. Lagi bencana alam pergi karaoke. Kau tanya bupati kau tuh kenapa ngelakuin itu? Wow. Bukan malah nyalain orang Jawa, Cok. Apalah. Internalnya rusak. Orang lainnya nggak tahu apa-apa disalahkan, pemerintah yang disalahkan. Kau perbaiki orang-orang internal kau itu. Ngadi-ngadi kalian ini emang. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Karaoke. Karaoke, boleh. Itulah lebih kurang. Tuh, tanya sama bupati kalian itu. Daripada kalian buang-buang tenaga untuk head comment dengan orang-orang Jawa yang nggak tahu apa-apa, mau joki lagi podo ngeseng, nggak ngerti apa-apa, bencana neng gon mungkin nggak ngerti apa-apa. Gak usah sok salah nih, orang Jawa, gara-gara orang Jawa. Wow. Cocok, internalmu kok ngono. Kan bupatimu kok ngono. Delok.
Udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh? Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang 51 triliun. berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya presiden menghemat anggaran matamu. Udah nonton belum? Ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya itu cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Wow. Gila ya, ada datanya teman-teman, datanya ada. Setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu? Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa, masih mau bilang kayak gitu? Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, Presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta, miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menganaktirikan kalian. Nggak ada. Terus nanti ada buzzer yang nggak suka sama presiden pasti bilang pakai gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuma 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau sempat tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja, ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem aja. Kalau kalian tuh dijolimi sama pejabat kalian tuh ngomong, kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dijolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezoliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang. Speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalang-ngalain Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Keras banget dia. Tapi ingat teman-teman, Aceh itu otonomi khusus loh. Dana besar dari otonomi itu kemana begitu loh teman-teman. Ya kan? Negara itu cuma dapat beberapa persen aja dari hasil dari Aceh begitu. Dan sebagian besar otonomi itu masuk ke Aceh. Ya kan? Terus pada saat gempa seperti ini, bencana seperti ini, banjir seperti ini, kemudian teriak-teriak, mendompleng situasi, biar dilihat oleh dunia internasional, menginginkan kemerdekaannya, diungkit lagi, diunggah lagi, gila bener-bener, ya kan? Ya, pemerintah sudah berjuang sedemikian rupa, didomplengi dengan hal seperti itu. Bahkan logistik, bantuan-bantuan. Kemarin dengar-dengar juga ada yang hilang 80 ton bantuan itu. Semuanya berusaha untuk ya tampil. Aku loh yang bantu, padahal pemerintah yang bantu. Mereka ambil di situ, di atas namakan pribadi. Kemudian ada video-video di mana yang bawa bendera-bendera Aceh itu teman-teman ya, bulan bintang itu, mereka membawa bantuan-bantuan dengan mobil-mobil. Apakah bantuan itu dari dia? Di atas namakan dia itu dari pemerintah, guys. Ya kan, itu kemarin kapalnya dicegat juga. Maunya dari salah satu oknum GAM itu membawa bantuan itu ke atas katanya. Nanti di atas namakan dia, padahal itu pemerintah yang memberi. Benar-benar kacau, teman-teman. Benar-benar kacau. Dan kalian harus tahu, tidak semua orang Aceh itu ingin merdeka. Masih ingin menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak semudah itu merdeka, guys. Tidak semudah itu. Itu pekerjaan yang sangat sulit. Bukan perkara mudah merdeka. Apalagi membangun sebuah negara. Kalian sudah diberi keleluasaan. Ya, pengen merdeka, menyalahkan suku lain. Seolah-olah Jawa di situ penjajah. Orang Jawa. Ini memang kayaknya karena ibu kota ada di Jawa deh. Coba segera ganti ke IKN lah. Supaya mereka tidak melihat dan terfokus bahwa orang Jawa lah diutamakan. Lihat bantuan 51 triliun. Nanti kemana arahnya?
Wah, kalau nggak diawasin, orang-orang sana itu kayak gitu, oknum-oknumnya, karaoke, umroh di saat bencana. Siapa? Nyalahkan siapa? Nyalahkan orang Jawa. Pusing banget gua. Silakan tulis kolom komentar, guys.